Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia dengan qalam apa-apa yang manusia tidak mengetahuinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat manusia menuju jalan yang lurus, yakni syiratal mustaqim. Alhamdulillah, sahabat yang beriman, berjumpa kembali dengan channel ini. Saya doakan semoga sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan di dalam rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang materi menghindari sikap amarah atau ghadab dan menumbuhkan sikap kontrol diri yang merupakan materi pembelajaran agama Islam pada fase E. Amarah atau kemarahan pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar dan pernah dialami oleh semua individu. Hanya saja tingkat kapasitasnya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi, manusia harus melepaskan semua amarah dari dalam dirinya agar memperoleh suatu kelegaan, lepas dari suatu beban berat. Namun, di sisi lain tentu saja dituntut cara-cara yang tepat untuk mengungkapkan kemarahan tersebut, sebab jika tidak, maka hal itu bisa merusak kualitas hidup si individu dan juga tatanan kehidupan yang sudah tertata dengan baik. Intinya, individu dimaksud harus mampu mengendalikan kemarahannya sebelum kemarahan itu justru berbalik mengendalikan hidupnya, sebab jika telah terjadi, maka keadaan ini akan berpengaruh pada kemampuan si individu berinteraksi secara baik dengan orang lain seperti teman dekat, orang tua, istri, anak, rekan kerja maupun atasan bawahan. Pengertian dari amarah. Amarah adalah salah satu bentuk emosi manusia yang sepenuhnya bersifat normal, wajar dan sehat. Setiap individu pasti pernah marah, yang tentunya disertai dengan berbagai alasan. Namun meski merupakan suatu hal yang wajar dan sehat, jika tidak dikendalikan dengan tepat dan bersifat destruktif, maka amarah akan berpotensi besar untuk menimbulkan masalah baru, seperti masalah di tempat kerja, keluarga, ataupun pada hubungan interpersonal. Tidak heran jika dalam kitab suci Al-Quran dikatakan, "Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati." Quran Surat Ali Imran ayat 119. Hukum amarah. Di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, marah itu berasal dari syaitan dan syaitan itu diciptakan dari api, sementara api dapat dipadamkan oleh air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah ia berwudu atau mandi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga terdapat di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 134 yang artinya, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya hukum dari amarah itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk akhlak mazmumah yang harus dihindarkan dari kehidupan seorang muslim. Berikutnya adalah faktor penyebab dari amarah. Mengapa seseorang menjadi marah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang dari luar diri si individu. Contoh, kita marah kepada atasan atau bawahan kita. Kita juga bisa menjadi marah karena terjebak macet akibat penutupan jalan dan sebagainya. Di samping hal-hal eksternal tersebut, kemarahan juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dari dalam diri kita sendiri atau internal. Dengan kata lain, ada unfinished
bisnis atau persoalan yang tidak tuntas yang bisa memicu kita untuk marah. Contoh, ketakutan atau kekhawatiran terhadap suatu hal tertentu, ketidakmampuan dalam berinteraksi, adanya pengalaman traumatik ataupun kenangan pahit di masa lalu. Perilaku tercela lainnya selain dari marah yang perlu dihindarkan dari kehidupan seorang muslim adalah temperamental. Sehubungan dengan kemarahan, dalam keseharian sering dijumpai individu-individu yang gampang marah. Mereka bisa marah terhadap apa saja, siapa saja, dan kapan saja. Individu seperti ini biasa disebut temperamental, yakni individu yang punya temperamen yang tinggi atau pemberang. Individu-individu ini sering terlihat ngedumel, KZL atau selalu merasa kesal, menggerutu, memboikot atau menarik diri dari pergaulan, merajuk, berteriak, bahkan sampai melemparkan barang-barang atau mengeluarkan atau menuliskan kata-kata yang tidak seharusnya untuk dikatakan atau ditulis di dalam media sosial. Ekspresi luar dari kemarahan pun dapat ditemukan dalam bentuk raut muka, bahasa tubuh, respon psikologis, dan kadang-kadang tindakan agresi publik. Manusia dan hewan, sebagai contoh, ketika sedang marah dapat mengeluarkan suara keras, upaya untuk tampak lebih besar secara fisik, memamerkan gigi mereka, atau melotot. Marah adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk memperingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Para psikolog menunjukkan bahwa orang yang sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif mereka. Individu yang mudah menjadi marah biasanya adalah mereka yang memiliki tingkat toleransi rendah terhadap suatu tekanan atau hal-hal yang menyebabkan rasa frustasi, low tolerance for frustration. Individu seperti ini menganggap bahwa mereka tidak selayaknya menerima kondisi yang tidak menyenangkan, sulit mengambil hikmah dari setiap situasi, tidak mampu untuk berpositif thinking, sehingga menjadi marah ketika situasi tidak berpihak kepada mereka. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari sifat temperamental atau amarah. Kita tidak mungkin menghilangkan atau menghindari sesuatu yang menjadi penyebab kemarahan. Kita pun akan sulit, bahkan mustahil untuk bisa mengubah orang lain agar tidak membuat kita marah. Suatu hal yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan emosi kita sendiri dalam rangka menyalurkan dan mengendalikan kemarahan dimaksud. Ada baiknya jika kita mencoba untuk mencermati 3 pendekatan di bawah. Yang pertama, ekspresikan kemarahan melalui komunikasi yang bersifat asertif, tidak agresif. Komunikasi asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan difikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Perilaku asertif ini dapat ditunjukkan ketika kita dengan tegas dan positif mengekspresikan diri kita tanpa maksud mengalah dan juga menyerang orang lain. Pendekatan yang kedua adalah jangan pikirkan lagi masalah tersebut. Cobalah untuk memfokuskan diri pada sesuatu yang positif. Tujuannya adalah agar dapat mengurangi rasa marah yang sedang meluap dan mengubahnya menjadi tindakan yang konstruktif. Contoh, ketika sedang marah, maka kita justru bekerja lebih lama dan produktif. Sayangnya, pendekatan dengan cara mengalihkan perhatian seperti ini bisa merugikan diri sendiri. Pendekatan yang ketiga adalah cobalah untuk menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam dan meredakan emosi melalui mengucapkan mantra seperti tenang saja, semuanya akan baik-baik saja, ataupun kalimat lainnya yang bersifat mendamaikan kejiwaan kita. Kalimat bernada positif yang ditanamkan ke dalam hati dan pikiran ini diyakini mampu untuk sedikit banyak meredakan kemarahan seseorang, yang dalam Islam biasanya dianjurkan
dianjurkan juga untuk mengucapkan ta'awudz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena diyakini bahwa kemarahan yang datang tersebut berasal dari syaitan. Termasuk juga dalam hal ini ketika amarah datang maka segera mengambil jarak dari sumber penyebab kemarahan, berusaha untuk membuat diri kita merasa sejuk dan tidak panas melalui sentuhan spiritual. Hadis di atas menyarankan untuk berwudu atau mandi, untuk kemudian mencoba mengendalikan emosi yang sedang bergejolak di dalam diri kita sendiri dengan melihat semua permasalahan yang muncul dan memicu kemarahan tersebut secara objektif dan seimbang. Dengan demikian diharapkan agar amarah yang dapat di dalam diri kita bisa berangsur-angsur mereda. Adapun manfaat yang akan diperoleh jika mampu menghindarkan diri dari sifat temperamental atau ghazab adalah: yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan; yang kedua, membawa kebahagiaan; yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, sebagaimana terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. Membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafsi. Secara bahasa, mujahadah an-nafsi terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafsi atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata mujahadah an-nafsi adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Adapun dalil nakli yang memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa memiliki sifat kontrol diri terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa atau kuat di antara kamu?" Jawab kami, "Orang yang mampu merobohkan lawannya." Jawab Nabi, "Bukan itu yang perkasa, melainkan seorang yang mampu menguasai dirinya pada saat itu ia sedang marah." Adapun implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan, yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak dipikir apakah ia baik atau buruk, sehingga dengan satu kata itu ia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur." Yang kedua, dengan bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat ke-13 ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tentram. Implementasi yang keempat adalah berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menahan amarah dan mengendalikan diri ketika hati sedang bergejolak agar tidak hilang kendali. Adapun lafal dari doa tersebut adalah yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan." Adapun pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan, yang pertama adalah menjaga kehormatan diri, yang kedua terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, dan yang ketiga menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, dan yang keempat adalah menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Berikut ini adalah contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan.
Yang pertama dalam kehidupan keluarga adalah yang pertama, dengan mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir atau boros dan israf atau berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketentraman anggota keluarga yang lain. Dan yang ketiga adalah patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Berikut ini adalah contoh implementasi penerapan kontrol diri dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahim dengan orang lain. Yang kedua, menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain. Yang ketiga, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, baik norma yang tertulis maupun adat istiadat yang berlaku. Adapun contoh implementasi kontrol diri dalam lingkungan sekolah, yang pertama adalah disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib di sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman. Yang ketiga, menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong dan tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri. Perilaku mahmudah yang perlu ditumbuhkan selain memiliki kontrol diri, yang kedua adalah membiasakan perilaku membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah saja'ah. Menurut bahasa, saja'ah berarti berani atau gagah, sedangkan arti saja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Saja'ah merupakan suasana batiniah seseorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala resikonya. Keputusan untuk berani mengambil tindakan ini harus dilandaskan pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan norma agama, adat istiadat maupun hukum positif yang berlaku agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, yang pertama adalah dengan berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fi sabilillah. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, an aqula bil haqqi wa inna kana muran. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Adapun penerapan berani membela kebenaran dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga adalah berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Yang kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam, berani mengakui kesalahan sebagaimana diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Dan yang ketujuh adalah berani objektif menilai diri sendiri. Sahabat yang beriman, demikianlah paparan tentang menghindarkan diri dari perilaku ghadab atau temperamental dan menumbuhkan sikap mahmudah, yakni dengan memiliki sikap kontrol diri dan saja'ah atau berani membela kebenaran. Semoga dapat memberi kebermanfaatan secara luas. Mari bersama wujudkan merdeka mengajar, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.